Ini pertama Anda harus bisa menguasai tentang SMKK ini yang sudah diamanahkan pada undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ya, wajib menerapkan standar K4, ya kan? Ingat ya, standar K4. Nah, standar K4 itu dioperasionalkan dengan SMKK, ya, standar K4, mudah-mudahan masih ingat, ya, itu dioperasionalkan dengan SMKK. Ya, jangan sampai lupa besok kalau ada ujiannya. Nah, dari SMKK ini dokumen yang awal dibuat adalah rancangan konseptual SMKK, ya, ada dua, yaitu rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan konstruksi, ya, yang pertama ini. Yang kedua adalah ini, rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi, ya, ini. Nah, pada tahap 2 ini dan tahap 3, dua-duanya dikerjakan oleh konsultan. Ingat ya, dua-duanya dikerjakan oleh konsultan. Yang ini konsultan kajian atau perencanaan, yang ini konsultan perancangan. Satu perusahaan boleh saja dalam usahanya dia sebagai perusahaan rancangan pengkajian atau perencanaan, dan dia mempunyai juga divisi perancangan, ya boleh. Tapi harus membuat tetap dua dokumen. Ini ya, ingat ya. Ya, dicatat nanti kalau di ujian supaya Anda bisa. Biasanya pada tahap kedua ini, biasanya nih ya, konsultan pengkajian atau perencanaan outputnya biasanya ya, sebelum ada SMKK, outputnya adalah sebuah kajian atau perencanaan yang bentuknya adalah dokumen AMDAL, sama ya, dokumen AMDAL. Dan kalau gedung, ya, kalau konstruksi gedung atau konstruksi yang lainnya, itu adalah sketsa, sketsa ya, sketsa dulu. Oh, gedungnya mau dibuat seperti menara, itu ya. Oh, gedungnya melebar, ya, seperti mall, itu ya, melebar, hanya. Oh, gedungnya futuristik, ya, futuristik yang itu banyak di IKN itu ya, futuristik, ya. Sampai sebatas itu dulu ya. Di tahap pertama ini banyak orang arsitek yang ngerjakan, ya. Itu untuk gedung. Tetapi kalau untuk konstruksi sipil, ya, jalan, ya, jalan raya, jalan tol, proyek-proyek SDA, sumber daya air, ya, ada bendungan, itu ya, bendungan itu ya, mungkin jaringan irigasi, itu biar termasuk PAM ya, atau air bersih, jaringan drainase. Biasanya mereka sudah bisa menyampaikan trase jalan. Ya, biasanya sudah bisa menyampaikan trase, ya, trase jalan. Trase jalan lewat titik mana gitu ya. Itu kalau sipil tadi ya. Jadi sketsa tadi ditambah dengan trase. Tahu ya, mudah-mudahan ya trase ya. Jangan sampai anak program studi PJJ trase nggak ngerti. Ya, trase itu ya titik-titik jalur yang akan dibuat perencanaannya dalam
rencana konstruksi rencana jalannya, atau rencana drainasenya, atau rencana yang lainnya, ya itu trase namanya. Ya, biasanya Anda tahu trase itu ada STA-nya kan, STA 1, STA 2, dimulai dari STA 00 sampai STA akhir. Nah, sampai batas itu. Tetapi, tambahkan catatannya, tetapi sekarang ini wajib outputnya ditambah dokumen rancangan konseptual SMKK pengkajian perencanaan konstruksi. Ya, ingat ya. Jadi yang dulu sketsa, trase biasanya dibuat alternatif 1, alternatif 2, yang satu lewat ke sana titiknya, yang lainnya titiknya lewat ke bawahnya dan sebagainya. Itu kajian ya. Kajian biasanya mempertimbangkan keamanan dan utama biaya. Ya, salah mengambil titik trase bisa-bisa biayanya menjadi besar. Ya, yang selanjutnya biasanya memperhatikan ya, fungsi ya dan efektivitas dari kinerja jalan tersebut. Tetapi untuk SMKK, ingat ya, wajib menyusun rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan. Disinilah tugas Anda sebagai seorang insinyur nanti ya, sarjana teknik, lebih-lebih dari politeknik, ya, Anda sudah harus bisa mengusulkan, ya, dari kajian AMDAL, Anda tarik ke SMKK ini untuk menyampaikan informasi awal. Ini tugas Anda nanti di rancangan konseptual ya. Membuat informasi awal dari sisi lingkungan, dari sisi sosioekonomi, budaya, fasilitas-fasilitas yang sudah ada, ya, informasi awal ini nanti muncul di dokumen rancangan konseptual SMKK yang harus dilanjutkan dengan rekomendasi teknis. Nah, ini ya, ini bidang Anda ini. Anda bisa menyampaikan nanti rekomendasi teknis. Contoh, kalau bangunannya trase jalannya lewat sini, ya, lewat titik-titik ini yang akan dilewati trase, harus ada jembatan. Ya, jadi rekomendasi Anda ada jembatan. Nah, jembatannya rekomendasinya karena daerahnya daya dukung tanahnya cukup dalam, rekomendasi Anda apa? Harus menggunakan fondasi dalam. Contoh, misalnya kajian untuk IKN, ya, informasi awalnya adalah apa di IKN? Daerah IKN sana lapisan gambutnya sangat tebal, ya, lapisan gambutnya sangat tebal. Nah, gambut itu nggak mungkin ya fondasinya dangkal, nanti akan miring, ya, karena sering saya ke sana juga banyak bangunan-bangunan dari Balikpapan sampai Samarinda, ini mungkin Pontianak juga itu bangunannya saling nyandar begini ya, saling nyandar, yang menyandar gini, karena ambles di salah satu sisi gedungnya. Nah, ini nggak boleh terjadi di IKN. Nah, informasi awal itu harus sudah ditangkap, ya, tangkap ke semua gedung di IKN wajib dengan fondasi dalam tiang pancang, ya, misalnya begitu ya. Nah, itu informasi awal. Nah, ini nanti Anda harus bisa, ya, dengan keilmuan Anda
Sudah banyak ilmu yang Anda dapatkan, Anda nanti harus bisa membuat itu. Ya. Oke, nanti kalau sudah membuat dokumen rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan, baru lanjut ke yang 3. Ya, kita pembahasannya sampai ke 3 dulu aja. Ya, ya, sorry. Sampai ke 3 ini ya. Nah, ketiga ini rekomendasi awal tadi ya, sorry. Ya, rekomendasi awal dan dilanjutkan dengan bukan rekomendasi awal, sorry. Informasi awal. Informasi awal tadi yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi teknis. Kalau sudah disetujui, lanjut ke tahap 3, yaitu membuat rancangan konseptual SMKK perancangan. Ingat ya, rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi. Ya. Nah, dulu sebelum ada SMKK, outputnya apa? Di sini outputnya sudah DED. Ya, DED harus tahu ya. DED itu adalah apa? Detail Engineering Design. Sudah ada tampak, sudah ada potongan-potongan gambar nih ya. Sudah ada denah, sudah ada detail-detail. Ya, itu DED harus jadi dulu. DED tidak boleh ngawur. DED hasil dari rekomendasi tahap 2. Oh ya. Jadi DED tidak boleh ngawur, selalu memperhatikan dokumen-dokumen yang ada di tahap 2 ini. Ya. Kalau sudah ada perhitungannya semuanya, sudah ada sketsanya, ditindaklanjuti dengan DED, DED ditindaklanjuti dengan DED dibuat, ya gambarnya dibuat dari hasil perhitungan, ya perhitungan struktur tentunya ya, perhitungan struktur, terus sudah dilengkapi dengan arsitek, gambar-gambar arsitek ya, baik interiornya maupun eksteriornya, sudah ada gambar-gambar lanskap dan sebagainya, ya. Terus ada dokumen perhitungan biaya, ada RAB, ya, sudah ada RAB, sudah ada spek teknis, ya, jadi gambar, terus spek teknis, baru RAB, BQ, itu ya, itu dulu ya, ingat ya, itu dulu ya. Sekarang yang dulu tadi itu wajib dilengkapi dengan dokumen rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi. Ya. Jadi di sini seorang konsultan, ini tadi dua-duanya konsultan ya, itu dia sudah membuat rancangan konseptual perancangan yang di dalamnya adalah saat mendesain itu sudah memasukkan variabel keselamatan untuk setiap pekerjaannya. Ya. Di sini juga berdasarkan DED dan sebagainya tadi, dokumennya wajib bisa mengidentifikasi potensi bahaya. Dokumennya wajib menetapkan tingkat risiko. Ya, itu berarti membuat IPPRP. Ya, Anda harus bisa membuat IPPRP. Kemarin sudah ada latihannya. Ya. Masih lanjut lagi menghitung biaya SMKK. Ya. Jadi di sini ada biaya perhitungan pekerjaan teknis. Nanti masuk ke dokumen teknis. Tapi ada perhitungan biaya SMKK. Nanti masuk dokumen
rancangan konseptual SMKK. Ya. Dan masih banyak lagi. Ada 10 item dokumen yang wajib ada di rancangan konseptual SMKK. Ini wajib Anda tahu, ya. Ini nanti tugasnya kelompok, ya. Tugasnya kelompok nanti ini. Ya, silakan Anda membentuk kelompok, satu kelompok 3 orang. Nanti ada ketuanya. Ya, kemarin kalau sudah ada kelompoknya, mau ganti kelompok boleh, mau tetap kelompoknya boleh, ada ketuanya, dan ada penanggung jawabnya, ya, untuk tiap-tiap itemnya nanti. Itu ya. Oke. Baik, kalau sudah semuanya, baru bisa membuat RKK, baik RKK untuk pengawasan maupun RKK pelaksanaan. Ini pertemuan ke depan. Paham ya ini ya? Baik, jadi itu menjadi outline untuk kuliah pagi hari ini, ya, sampai Anda bisa menyusun apa? Ini kok ada muncul nama-nama saya lagi, kenapa nih? Bentar ya, mengganggu ini nih. Oh, kenapa muncul? Jangan-jangan semua? Oh, enggak ya? Oh, oke ya. Jadi harapannya Anda bisa menyusun rancangan konseptual SMKK, ya. Oh, kok ini ya, sorry ini ya. Ini dapat membuat apa? Rancangan konseptual ya. Ya, itu rubah-rubah. Baik ya. Nah, untuk yang apa dasar peraturan perundang-undangan, karena ini SMKK, ya, yang utama adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum, pasti ini Anda sudah hafal ya, nomor 10 tahun 2021, ya, tentang SMKK. Ini operasional dari Permen Menteri oh, kan. Ini operasional dari apa? Dari Permen sorry. Dari PP nomor 14 ya. Ini Permen nomor 10, Permen Menteri nomor 10 tahun 2021 ini adalah operasional dari PP 14 tahun 2021 tentang penerapan peraturan jasa konstruksi ya, tahun nomor 2 tahun 2017. Nah, PP tadi itu operasional dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Dulu udah tahu lah ya, apa hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan yang lain yang diacu juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14 ya, nomor 20 tentang standar pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Ya. Yang ini nanti tolong dicek ya. Sorry ini belum diganti. Ini sudah ada yang terbaru, yaitu nomor 6 ya, nomor 6 tahun 2023. Oh, bukan. Nomor 6 tahun 2023 itu
tentang perhitungan biaya, ya, ASP ya, analisa harga satuan pekerjaan. Itu boleh masukkan ke sini. Boleh masukkan sini ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke SMKK yang kemarin sudah kita bahas, yaitu kepanjangan, jangan sampai salah ya, kemarin banyak yang salah waktu diuji ya. SMKK itu kepanjangan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Banyak yang menjawab kemarin Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Itu mungkin karena yang korban dari kurikulum Merdeka, sehingga tidak diajarkan, mereka nebak-nebak aja. Yang betul kan Anda sudah tahu nih, SMKK adalah Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, adalah bagian, ingat-ingat ya, bagian dari Sistem Manajemen Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Jadi dia nggak berdiri sendiri, dia ada salah satu bagian gini ya, dari manajemen pekerjaan konstruksi yang menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Jadi SMKK ini tujuannya adalah menjamin keselamatan konstruksi. Itu ya. Jadi ini tolong dipahami betul definisi daripada SMKK. Nah, di dalam penerapan nanti di pelaksanaannya itu ada RKK ya. Ini sekalian definisinya saya sampaikan. Nah, RKK itu adalah rencana keselamatan konstruksi, merupakan dokumen. Ini ya, RKK itu merupakan dokumen. Ya, merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Maksudnya tahu ya ini ya. Jadi dalam penawaran nanti, kalau Anda ikut penawaran pelelangan, ya, Anda putusan dari perusahaan yang nangani ini, Anda ikut pelelangan. Dalam pelelangan sering saya katakan wajib ada dokumen teknis yang pertama ya, termasuk ada biayanya. Yang kedua, ini ada dokumen RKK, termasuk ada biayanya sendiri. Ya, itu ya. Nah, masing-masing ini ada biayanya. Maka masing-masing ini nanti dalam pelaksanaan harus dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawabnya masing-masing. Kalau yang ini, ya, yang apa tadi? Dokumen teknis ini, ya, ingat ya. Dokumen teknis ini yang tanggung jawab itu adalah set manager. Nih ya, set manager ya. Sedangkan dokumen yang satu lagi, dokumen RKK ini, dan teman-temannya itu dokumen SMKK yang lain, ini adalah tanggung jawab UKK, ketua UKK. Ya, dalam penawarannya ini dua-duanya ada, nanti masuk semua dalam rekapitulasi penawaran. Ya, masuk ya semuanya, dua-duanya ini masuk dalam rekapitulasi harga penawaran. Paham nih ya? Nah, nanti kalau diputuskan jadi pemenang, dua-duanya ada di dalam perusahaan, pelaksanaannya nanti dipisah tanggung jawabnya masing-masing. Ya, tetapi dua ketua ini, satu set manager, satu pimpinan UKK, bekerjanya harus koordinasi. Ya, koordinasi karena yang melaksanakan semua ini adalah ini. Ya, orang-orangnya yang punya banyaknya ini. Mulai dari tukang, mandor, pelaksana ini yang punya ini. Sementara yang ini nggak punya. Tukang, mandor itu nggak punya ini. Maka harus koordinasi. Paham ya? Nah, ini Anda nanti kalau memimpin suatu proyek, itu wilayah Anda. Kebayang nggak Anda nanti
menangani dua-duanya ini, ya, Anda jadi pimpinan yang melibatkan banyak pekerja, bisa sampai ratusan ya. Yang saya alami itu bisa sampai 600 orang. Nah, itu harus menjamin tadi ya, menjamin keselamatan konstruksi. Artinya tidak ada lagi kecelakaan karena ini udah dibiayai. Ya, ini kesempatan Anda bisa memperlihatkan kinerja Anda. Ya, ini ya. Nah, di mana setiap calon penyedia jasa wajib menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran. Ini tidak ada dokumen, ya. Salah satu dari dokumen ini tidak ada, baik yang teknis maupun yang RKK, maka penawarannya gugur. Gugur artinya ya nggak bisa jadi pemenang lelang. Ya, kalau sudah menang, ya ini harus dilaksanakan nanti. Gitu ya, paham ya? Mudah-mudahan betul-betul Anda catat, Anda pahami. Saya nggak tahu nih, ya sudah sering saya kopiak-kopiak, saya omongin ya, tapi saya lihat masih nggak on kamera, mungkin ditinggal-tinggal, sehingga kejadiannya kayak kemarin, ya, nggak diuji nggak ngerti ya. Ini karena terbukti kemarin ya. Baik, lanjut ya. Oke, lanjutnya, jadi sekarang masuk ke rancangan konseptual ya. Rancangan konseptual. Masih bisa ngelihat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Nah, ini nanti ada tugasnya, Anda fokus, nanti kirimkan ke saya nama kelompoknya ya. Ketuanya siapa, penanggung jawab yang lainnya siapa ya. Membuat rancangan konseptual SMKK ini. Jadi rancangan konseptual SMKK adalah dokumen. Ingat ya, rancangan konseptual SMKK adalah dokumen telaahan. Jadi Anda itu menelaah betul nanti ya, menelaah betul tentang keselamatan konstruksi yang disusun oleh penyedia jasa konsultan. Konsultasi ya, konstruksi, kajian, perencanaan, serta perancangan. Anda bisa nyusun ini saja sudah luar biasa dan Anda sudah bisa kerja di konsultan. Ya. Jadi kalau Anda sudah tahu, nggak usah ragu-ragu, Anda bergabung ke konsultan, ya. Kalau Anda sudah terbiasa, 1 minggu, 2 minggu selesai ini pekerjaan yang saya alami ya. 1 minggu, 2 minggu selesai, Anda mungkin bisa dibayar ya antara tergantung dari kompleksitasnya proyek ya. Anda bisa dibayar 10 hingga 20 juta seminggu itu ya, Anda kerjakan ya. Lumayan itu ya. Kalau Anda tiap minggu dapat, kebayang nggak? 1 bulan Anda dapat berapa? Ya, jadi saya katakan, Anda nggak usah ragu-ragu ya, dari jalur keselamatan konstruksi ini, dari mata kuliah ini,
jalur sutet di udara maupun yang ada di dalam tanah. Misalnya ya, Anda temukan itu di Google nanti. Atau daerah situ dilewati adanya pipa gas. Ya, atau mungkin internet, pipa air ya, pipa air dari PDAM dan sebagainya. Anda tuliskan di sini. Sehingga nanti rekomendasi teknis Anda apa? Ya, mungkin kalau daerahnya daerah banjir, apalagi nanti ada proyek ya, maka diperlukan sistem drainase yang baik ya. Itu ya. Jadi banyak hal yang bisa direkomendasikan di sini. Ya. Selanjutnya adalah terkait dengan aspek sosioekonomi. Ya. Sosioekonomi termasuk dengan budaya. Ya. Mungkin Anda dapat proyeknya di Denpasar, Bali gitu ya. Nah, di sana ada sosial budaya apa saja terkait dengan adat ya. Misalnya ada acara nyepi, acara ngaben, acara galungan, dan lain-lainnya. Itu tuliskan di sini. Karena nanti saat pelaksanaan ini banyak pengaruhnya ya. Dan lain-lainnya tuliskan aja. Semuanya pengaruh terhadap ini ya, sosial budaya ya. Ini termasuk kalau proyeknya dekat dengan pesantren, itu tuliskan di sini nggak apa-apa ya. Atau di samping kiri kanannya ada proyek lain ya. Nah, ini harus dituliskan juga ya. Atau pengaruh adanya getaran kereta yang lewat. Nah, ini boleh tuliskan di sini ya. Terus rekomendasinya apa? Ya, ini dipikirkan bersama-sama bertiga ya. Nah, dampak lingkungan yang ada apa? Jadi ada 4 ini yang harus Anda ini buat. Ingat ya, tidak hanya satu lembar ini ya. Mungkin kajian untuk aspek lokasi bisa 3 lembar, 4 lembar juga boleh ya. Mungkin lingkungan juga bisa lebih ya dari sekedar ini. Ini hanya contoh saja. Baik ya, semuanya ya. Oke ya. Sekarang kalau itu semua sudah, itu tadi adalah rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan. Nah, selebihnya Anda lihat yang ini tadi ya. Anda lihat di permen 10 ya, pada lampiran C dalam menyusun rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan. Dan ini kalau betul-betul kita membuat ini, harusnya kita selalu melihat hasil AMDAL ya, oleh yang dibuat oleh tim AMDAL ya. Oleh tim AMDAL digunakan oleh tim SMKK untuk menyusun ini. Ya, kalau Anda punya contoh AMDAL atau Anda kemarin diajarkan AMDAL, ya contoh-contohnya bisa masuk ke deskripsi awal ini dan rekomendasinya apa. Itu ya. Ini yang perlu Anda pahami betul. Kalau sudah paham, kita masuk dokumen yang kedua. Ya, bentar ya. Ya. Dokumen yang kedua, kita membuat rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi. Ya.
Kalau ini bukan sekedar 4 item tadi ya, justru disinilah hasil rekomendasi tadi akan didetailkan sedetail-detailnya ya dalam menyusun dokumen rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi ya. Oke, ya. Lanjut, masih mirip dengan tadi ya, mirip karena ada yang tidak sama. Tidak samanya judulnya aja ya, perancangan ya, rancangan konseptual SMKK perancangan. Kalau tadi kan pengkajian atau perencanaan. Nah, ini perancangannya. Masih sama ya, jadi Anda bisa copy paste dari cover yang satu tadi, hanya merubah ini. Termasuk yang lembar 2 juga sama masih. Ya. Oke ya, sama ya. Dan tanda tangan juga 2 orang. Ini yang tanda tangan ketua kelompok Anda. Ya nanti ya. Tetapi ditulis di situ adalah jabatannya ya, direktur apa perancangan itu ya misalnya ya, atau direktur ini tadi. Nah, disetujui PPK, pejabat pembuat komitmen itu boleh nama saya. Oke ya, sesama. Nah, kalau di sini ini ada daftar isi ya. Kalau yang tadi tidak ada daftar isinya. Kalau ada daftar isinya pun juga sesuai dengan tadi ya, ada lokasi, lingkungan, dan sebagainya. Nah, daftar isinya, ini ada cover dokumen. Halaman ini, Anda jangan ikuti halaman ini. Ya, ini halaman yang ada di Permen 10. Ya, tetapi halaman ini Anda mulai dengan I1. Ya, I1, I2, I3. Ya, baru halaman 1, 2, dan sebagainya. Paham ya? Ini konsultan yang nggak paham, halamannya juga ditulis seperti ini. Ini kacau ya. Anda jangan seperti itu ya. Ini kan halaman yang ada di Permen 10 ya. Jadi Anda tulis di sini halamannya apa tadi? I1, I2, I3, terus baru halaman 1, halaman 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, isinya harus ini. Ya, rancangan konseptual SMKK, ya, perancangan konstruksi 1.1 adalah data umum. Ya, nah, 1.1 ada data umum, subnya adalah pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan. Ini tinggal download juga, nggak usah dirubah-rubah, karena ini juga template. Ya, template. Ya, yang berubah adalah yang bertanda tangan. Ya, ini ya, ini udah template yang dirubah-rubah. 1.2 adalah metode pelaksanaan. Nah, Anda proyeknya apa? Itu sekarang konsultan paling tidak sudah bisa mengira-ngira nih ya, metode pelaksanaannya seperti apa. Zaman dulu nggak pernah ada konsultan membuat metode pelaksanaan. Semua diserahkan pada kontraktor nanti. Tetapi konsultan sekarang wajib bisa menangkap metode pelaksanaan yang mirip-mirip punya kontraktor. Ya. Nah, ini kalau ada yang bisa membuat
dengan BIM untuk metode pelaksanaan tidak dilarang. Ya, malah bagus. Seorang konsultan dengan BIM-nya bisa menyusun metode pelaksanaan. Dijabarkan nanti ya di sini ya. Yang ketiga, Anda di sini harus sudah menguasai penyusunan IBPRP. IBPRP itu adalah identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan penetapan tingkat risiko pekerjaan. Sini. Ya. Yang dulu sudah pernah saya jelaskan. Ya. Konsultan di sini sudah mulai membuat IBPRP. Paham ya? Nah, yang keempat, mudah-mudahan tugas peraturan perundang-undangan yang dulu Anda gunakan di sini. Ya. Yang dulu sudah pernah saya tugaskan Anda menyusun peraturan perundang-undangan dan standar. Nah, semuanya tinggal dipakai di sini. Sesuaikan dengan pekerjaannya. Ya, sesuaikan dengan pekerjaannya. Ya. Jadi kita tidak boleh ngawur dalam bekerja. Ini akan kita pakai nanti sampai ke RKK ya, sampai tugas-tugas selanjutnya. Ya. Di proyek juga demikian, peraturan perundang-undangan ini selama proyeknya dibangun ini tetap digunakan. Ya, peraturan nomor 1.4 ini. Dan ini ada laporannya harian. Ya, ada laporannya nanti penggunaan peraturan undang-undang. Oke ya. 1.5 Anda harus membuat rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunannya. Ya. Ini harus dibuat. Jadi bagaimana mengoperasikan bangunan ini dengan selamat. Mengoperasikan ya. Dan merawatnya. Dalam arti semuanya sudah selesai, sudah jadi proyeknya, itu ya. Terus dioperasikan oleh seorang manajer bangunannya itu. Misalnya hotelnya sudah selesai, dioperasikan oleh manajer operasi hotelnya, ya. Jalan tol sudah dibuka untuk umum dan dilewati pengendara. Nah, di sini dituntut seorang konsultan bisa membuat rancangan panduannya untuk operasi itu, buat pemeliharaannya maupun buat operasinya. Paham ya? Nah, ini ya. Nanti ada contoh-contohnya. Terus membuat pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Ya, jadi dari IBPRP ini Anda nanti menghitung ya, ini IBPRP ini ya. Anda menetapkan tingkat risikonya rendah atau kecil ya, syariah kecil atau sedang atau besar. Nah, ini nanti dibuat pernyataan di sini ya, pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Ya. Nah, selesai ini semua, lanjut dengan nomor 2, yaitu dukungan keselamatan konstruksi. Nah, di dukungan keselamatan konstruksi itu antara lain, kemarin Anda sudah tahu sub-subnya ya, yang cukup dibuat di sini adalah perhitungan biaya keselamatan konstruksinya dan kebutuhan personilnya. Ya, oke, ini ya. Tentunya ini semua melihat dari identifikasi bahayanya. Itu ya.
Ini nanti dibuat, dan ini nanti dalam pelaksanaan proyek, ya, dalam pelaksanaan proyek semua hasilnya ini akan digunakan oleh panitia lelang untuk membuat persyaratan bagi peserta lelang dan menjadi pedoman bagi panitia lelang ini dari hasil konsultan perancangan, ya. Jadi dari hasil konsultan perancangan nanti akan ditindaklanjuti oleh panitia lelang, ya, untuk membuat apa tadi? Persyaratan, dan satu lagi adalah untuk menyusun KAK. KAK. Apa itu KAK? KAK itu adalah letter of intent, ya, bahasa Inggrisnya. Jadi KAK sendiri kepanjangan dari kerangka acuan kerja. Nah, setiap ada pelelangan pasti ada kerangka acuan kerjanya, KAK-nya, ya. Nah, dari sinilah semuanya. KAK itu dibuat dari apa yang dibuat oleh konsultan. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena ini menjadi tugas Anda, tugas kelompok. Setelah ini nanti masih ada lagi tugas-tugas kelompok yang lain. Makanya jangan Anda menunda. Kalau menunda nanti nggak cukup waktu, ya, karena masih menunggu tugas-tugas yang lain. Selesai kuliah SMKK ini kita, atau keselamatan konstruksi, Anda sudah bisa menyusun dokumen-dokumen SMKK. Itu ya tadi ya. Nah, ada format-format nanti yang lain, tolong di download, ya, atau Anda lihat di buku saya atau di download, ya, lampiran-lampirannya terkait dengan format ini. Ya. Jadi yang pertama tadi nomor 1, ya, halaman 1 itu ada rancangan konseptual SMKK. Nah, formatnya seperti ini. Ada data umum, diisi aja. Ini melanjutkan yang dokumen rancangan konseptual SMKK perencanaan atau kajian tadi, ya. Anda masih pakai di sini, ya. Data umumnya Anda pakai. Lingkup tanggung jawab konsultan perancangan itu dari informasi awal tadi, rekomendasi awal dituliskan semuanya di sini, ya. Atau paling tidak seperti daftar isi, ya. Tuliskan semua sini. Nomor 1.1. Ya, lengkap. Jadi bukan hanya 1, 2, tapi seterusnya. Nah, selesai semuanya, atau ini nanti, ya, akan digunakan oleh panitia lelang untuk menyusun KAK. Ini ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 lebih ya mungkin ya. Silakan. Selesai ini Anda buat pernyataan. Ya, 1.1.1. Pernyataan pertanggungjawaban konsultasi perancangan. Pernyataan ini penting, ya. Gunanya apa? Nanti tolong dicatat ya. Kalau di ujian keluar, Anda sudah bisa menjawab nanti. Ya. Pernyataan ini penting, ya. Anda harus buat, ada formatnya. Apabila
semua dokumen ini dirubah orang lain, ya, maka buat pernyataan bahwa yang bertanggung jawab selanjutnya adalah yang merubah, ya, itu ya. Jadi membuat pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan yang ditandai oleh kepala konsultasi perancangan. Nah, dokumennya seperti ini, ya. Anda tulis nih, pernyataan pertanggungjawaban konsultasi konstruksi perancangan. Badan usahanya Anda siapa? Kelompok Anda apa? Ya. Teruskan di sini kelompok Anda, ya, sebagai badan usaha jasa konstruksi bertanggung jawab penuh terhadap hasil desain yang telah dilakukan. Apabila terjadi revisi desain, revisi ya, tadi ya, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi. Ya, yang tanggung jawab adalah penyusun revisi yang baru ya. Di sini tulis mungkin Depok, bulan apa, tahun berapa, pimpinan konsultasinya Anda, ketua kelompoknya, tanda tangan, nama lengkap. Paham ya? Ini ya. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Ada perusahaan KDS ya. Ada perusahaan KDS di sini. Misalnya saya selama ya. Namanya hanya contoh aja. Oke. Oke. Data umumnya pembangunan jalan penghubung Sangga Buana. Silakan Anda sesuai dengan yang Anda searching di Google. Nama paket pekerjaannya apa? Perancangan jalan penghubung misalnya. Lokasi pekerjaannya mana? Ya, nomor kontraknya berapa? Waktu pelaksanaan, nama konsultan, ya. Terus lingkup tanggung jawab konsultannya apa saja? Tulis di sini ya. Lingkup tanggung jawab konsultannya apa saja? Ya. Oke. Lanjut. Ya. Pernyataan pertanggung ini contohnya aja ya. Yang contoh seperti tadi. Direkturnya tanda tangan. Ya. Jadi ini udah template ya. Udah template, tinggal Anda ganti nama Anda dan logo Anda ya. Sini. Sehingga Anda sudah terbiasa nanti menyusun ini. Nah, dari lingkup pekerjaan tadi, ya misalnya Anda proyeknya jembatan, ya. Dalam pekerjaan jembatan itu ada lingkup pekerjaannya, ya. Lingkup pekerjaannya biasanya dimulai dari pekerjaan persiapan. Nanti ini sebenarnya kalau Anda nanti membuat dokumen ini, dasarnya Anda membuat ini, itu adalah RAB. Ya, jadi membuat ini semua, tadi sudah saya katakan, kalau DD-nya udah jadi, RAB-nya udah jadi, jadwal udah jadi, BQ udah jadi. Nah, di sana ada lingkup pekerjaan, itu Anda pindahkan ke sini. Ya, semua lingkup pekerjaan yang ada di RAB Anda pindahkan ke sini. Di-copy lah maksudnya, bukan dipindah. Sampai mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan mobilisasi, terus sampai pekerjaan finishing. Ya, lingkup pekerjaannya dituliskan di sini. Nah, dari masing-masing lingkup pekerjaan ini, metode kerjanya Anda apa? Contoh nih ya, ada pekerjaan
pengecoran beton. Ya, pengerjaan beton di sini. Nah, metode kerjanya apa? Satu, misalnya membuat batching plan di proyek karena volumenya sangat besar, jadi mempunyai batching plan sendiri dan tidak mengganggu lalu lintas jalanan, ya. Atau metode kerjanya mobilisasi beton segar dari batching plan di luar proyek untuk dibawa ke dalam proyek. Nah, itu metode kerja mobilisasinya. Terus mobilisasi pengecorannya. Anda bisa sampaikan dengan paket. Ya, itu pakai crane berarti. Ya. Atau Anda gunakan concrete pump. Ya, pompa beton. Nah, nanti ngecornya seperti apa Anda sampaikan di sini metode pekerjaannya. Ya. Nah, dari masing-masing metode pekerjaan ini sudah muncul bahaya utamanya apa? Bahaya utamanya misalnya Anda pekerjaan di ketinggian, ada orang jatuh dari ketinggian. Bahayanya utamanya kalau metode pengecorannya tidak benar, itu bisa proyeknya ambruk. Ya. Dan lain-lainnya. Ya. Kalau tadi ada informasi awal, ya, ada kereta lewat dalam proyek Anda, bahaya utamanya apa? Ya, tertabrak kereta, jatuh alat konstruksi di jalur kereta, ada getaran, dan sebagainya, ini tulis di sini. Ya. Kalau pekerjaan tanah untuk jalan, ya Anda bisa menyampaikan metode kerja untuk masing-masing lapisan jalan, ya, di format yang tadi. Itu ya. Nah, di sini terus bahaya utamanya masing-masing apa? Ya, kerjaan tanah tadi apa saja, metode kerjanya seperti apa, bahayanya apa. Nah, ini kalau jalan mungkin Anda sebutkan secara umum ya, STA berapa sampai STA berapa, metode pekerjaannya begini, nanti STA berapa sampai berapa, metode pekerjaannya lain. Itu ya. Terus, ini masih terus ya, Anda terus buat nanti sampai selesai. Ya. Nah, ini contohnya metode pelaksanaan stripping untuk jalan baru dengan dokumennya seperti ini. Ya boleh, Anda mau tambahkan gambarnya, tetapi ya masuk dalam ulasan tabel tadi ya. Ini ya. Oke. Nah, dari uraian kegiatan yang di atas tadi, uraian kegiatan di atas tadi beserta potensi bahayanya, ya. Kalau ada kegiatan yang mirip-mirip sama tadi, di atas dipilih salah satu aja, nanti masukkan sini. Ini ya tadi ya. Ini uraian kegiatannya kan. Ya, apa saja. Ya. Ini info pekerjaannya. Metode pekerjaan ini ya masukkan ke sini. Dan identifikasi bahaya tadi masukkan di sini. Untuk tabel ini khusus tambahkan kolom dampak risikonya. Ya. Ini ada bahaya ini, dampaknya apa? Ya, ini tuliskan di sini. Contoh uraian kegiatan misalnya
sedang loncer girder jembatan, seperti kemarin contoh ya. Terus identik bahaya getaran kereta lewat. Selanjutnya tertulis di sini udah getaran kereta lewat. Dampak risikonya apa kemarin? Loncer girdernya ambruk dan girder meniban kereta. Dampak risikonya ada fatality tulis ini. Ya. Nah, penetapan pengendaliannya seperti apa? Ya, harus tahu jadwal kereta, tidak melaksanakan loncer girder ya, operasi pada saat kereta lewat dan sebagainya dan sebagainya. Ya, atau pengendaliannya silakan berkoordinasi dengan pihak terkait misalnya ya. Ya semuanya harus tertuliskan dari uraian pekerjaan awal sampai akhir ya. Nah, ini contohnya ada uraian kegiatan, tahapan kegiatan ya. Identifikasi bahaya, menetapkan karakteristik, dampak risiko, pemaparan tadi, pengendalian ini penjelasan dari tabel yang tadi. Ya, jadi Anda kalau mau menyusun, lihat penjelasan ini. Ini contohnya ya, kerjaan pembersihan lapangan, indikasinya pekerja lain dapat terlindas bulldozer, longsor, ya, karena itu bukan gusuran tinggi, lokasi licin, dampaknya apa? Penetapan pengendalian risikonya ini. Ya, semuanya ditulis seperti ini. Terus jangan lupa tanda tangan ketua kelompoknya ya, karena ini tugas kelompok. Kalau di lapangan ya dari direktur konsultan yang tanda tangan. Ini seterusnya sampai selesai tadi. Oke ya. Nah, nanti jangan lupa waktu kita masuk dokumen RKK, ini tinggal kita copy paste. Ya, tetapi kalau di lapangan nanti ya Anda nggak akan ketemu copy paste ini ya, karena ini yang membuat konsultan Anda kontraktor misalnya. Ya nggak akan ketemu ya. Anda buat sendiri. Karena ini tugas kelompok di kuliah, Anda ketemu karena Anda punya sendiri ini, ya kan? Oke ya, ini contoh-contohnya. Ini ada pekerjaan pembuat abutmen, ada pekerjaan tanahnya, ada pekerjaan pondasinya dan sebagainya, indikasi bahayanya apa, dampaknya apa, pengendalian risikonya apa. Ya, jadi kalau sudah dibuat rencananya ini, nanti di lapangan tinggal penerapan. Ya, ini sudah menghindarkan adanya kecelakaan karena dari awal sudah kita kawal terus ini ya untuk menjamin keselamatan konstruksi. Nah, setelah itu kita membuat IBPRP ya. IBPRP-nya untuk konsultan cukup sampai ini aja ya. Berbeda dengan IBPRP nanti yang dibuat oleh kontraktor ya. Jadi IBPRP yang dibuat oleh konsultan jangan tertukar dengan untuk kontraktor ya. Yang tertukar karena identifikasi bahayanya ini pekerjaan yang berisiko tadi dari kegiatan-kegiatan tadi ya, boleh copy paste saja yang pekerjaan tadi awal ya, persiapan mobilisasi sampai finishing, bahkan sampai serah terima, tuliskan di sini ya, masing-masing identifikasi bahaya yang tadi udah dibuat, masukkan sini. Nah, ini dianalisa tingkat risikonya terhadap manusia, pekerja, harta, lingkungan, dan keselamatan. Ya, nah, ini kekerapannya pekerjaan ini terjadi kecelakaan berapa kali di proyek tersebut ya, di kantornya proyek ya tentunya ya. Oh ini kita sudah uh, sering ketemu, hampir tiap tahun paling enggak ada 3 kali
Nah, berarti 3 kali nilainya berapa? 5 misalnya, itu ya. A-nya akibatnya, kebakaran, atau fatality, ada yang meninggal, atau mati, ada cacat seumur hidup, berarti 5 juga. 5 kali 5 untuk manusianya 25. Ya, itu sudah masuk tingkat risiko besar. Ya. Nah, tentunya untuk kekerapan ini, untuk harta benda, untuk lingkungan dan keselamatan, harusnya sama kekerapannya. Ya, harusnya sama. Oke, ya. Terus terhadap kolom akibat, ini tadi keparahan sudah dinilai, terus dikalikan ya, kekerapan kali akibat, ini berapa nilainya. Kalau nilainya 15 sampai 25, maka menjadi tingkat risiko besar. Nah, di sini Anda boleh kasih warna. Ya, untuk tingkat risiko besar, warnanya merah. Tingkat risiko sedang, warnanya kuning. Tingkat risiko kecil, warnanya hijau ya. Nah, nanti oleh kontraktor, warna-warna yang merah nanti itu pasti menjadi perhatian buat eh, pengendalian BPRP oleh kontraktor ya, yang akan dievaluasi ya, termasuk yang dievaluasi saat PCM oleh konsultan dan PPK yang sudah dibuat oleh konsultan ini. Warna merah-merah ini kan dipegang oleh PPK ya. Saat kontraktor nanti nawar, PPK pegangannya ini ya, pegangannya ini PPK ya, atau panitia lelang. Pegangannya ini yang sudah dibuat oleh konsultan ya, jadi memudahkan PPK untuk mengevaluasi punyanya kontraktor. Itu ya intinya ya. Nah, ini ada contoh penilaian-penilaiannya ya. Oke ya. Pekerjaan stripping dan pengupasan topsoil. Ini dikasih bayarnya tadi apa? Nah, ini nilai kekerapan untuk pekerja ya. Ini kekerapan kali keparahan, nilainya ini berarti masih untuk manusianya masih tingkat risiko sedang. Untuk harta bendanya kecil, karena tanah ya sama bulldozer aja ya. Lingkungan masih masuk sedang. Oke, terus ya. Nah, terus untuk pekerjaan kalian seperti ini. Terus sampai selesai. Oke, ya. Selanjutnya Anda menuliskan pengendalian peraturan perundang-undangannya. Ya. Jadi peraturan perundang-undangan wajib Anda tuliskan di sini sampai operasional. Peraturan operasional yaitu permen paling tidak ya, atau sampai SE, surat edaran. Ya. Nah, ini ditulis pengendalian risiko yang ada di yang ada di format ini, pengendalian identifikasi bahayanya dulu ya, identifikasi bahayanya. Terus lihat tadi identifikasi bahayanya, pengendalian risikonya jadi apa di sini ya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan apa, bahkan sampai pasal berapa, ayatnya apa namanya ya.
Jadi ini harus ada benang merahnya dengan pengendalian risiko. Nah, di sini ya. Ini kan ada pengendalian. Ini ada identifikasi bahayanya tadi. Identifikasi bahayanya di copy, masukkan ini tabel tadi, pengendalian risikonya di copy, masukkan ke sini. Ya, pengendalian risikonya. Nah, pengendalian risiko ini pasti ada di peraturan perundangan yang mana. Tuliskan pasal berapa. Oke ya. Nah, selesai ini Anda membuat nanti rancangan panduan keselamatan operasinya. Oke. Contohnya ini, pengendalian risikonya, tuliskan di sini semuanya. Ya. Terus peraturan perundang-undangnya Anda tuliskan di sini. Ya. Ini Permen Paper nomor 21 2019 ini sudah diganti ya dengan nomor 10 tahun 2021 ya. Nah, ini sampai ke pasalnya. Pasal 5 ayat pasal 7W. Ini tentangnya belum ditulis nih ya. Tentang ditulis. Semuanya ya. Dan ini nanti saat mengevaluasi punya kontraktor, ya disandingkan dengan ini, ya. Dan jangan-jangan kontraktor ada yang kelewat. Ini kan yang membuat konsultan perancangan yang hasilnya ada di tangan PPK. Jadi PPK nanti bersama konsultan pengawas melakukan evaluasi RKK-nya kontraktor, ya, disandingkan ini dengan yang dibuat kontraktor lebih lengkap yang mana, gitu ya. Nah, karena di sini ada ya risiko besar, ya, ketemu risiko besar nih ya di sini ya, ya, maka dalam surat pernyataannya setelah ini ya, ini ada pernyataan tingkat risikonya. Masih pakai logo perusahaan, nama kelompok, ini ya Anda nanti ya. Terus berdasar indikasi bahaya untuk pelaksanaan pekerjaan apa ini tadi ya yang Anda ambil, maka ada ini menetapkan bahwa tingkat risiko keselamatan konstruksi untuk paket pekerjaan ini ya ini apakah kecil nanti pernyataannya, apakah sedang, apakah besar ya. Nah, ini lanjutan dari format yang tadi, lanjutannya ya, Anda nanti buat lanjutannya seperti ini, tinggal Anda coret tingkat risikonya besar, sedang atau kecil. Selanjutnya Anda sebagai penanggung jawab, ya, namanya siapa, jabatannya apa, misalnya, tanda tangan. Ya. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya nilainya perancangannya berapa, ya. Terus tanda tangan tingkat risikonya. Terus yang terakhir dalam perancangan konseptual ini adalah dukungan keselamatan konstruksi, ya. Tentunya kita nanti belajar dulu terkait dengan biaya penerapan SMKK-nya, tapi Anda boleh ngambil, siapkan formatnya di lampiran G pada Permen 10 ini. Ya. Terus Anda buat tabel lagi
jumlah tenaga kerja konstruksi. Ya, jumlah ahlinya berapa, ya, supervisi, mandornya, ya. Nanti Anda tuliskan di sini jumlah personelnya berapa. Oke, ini ada tanda bintang. Yang dimaksud biaya operasional di dalamnya ada termaktub biaya penerapan SMKK. Ya, oke ya, ini ya. Nah ini tabelnya, contohnya ahli. Ini Anda lihat kebutuhan ahli-ahli dalam pekerjaannya ya. Pekerjaannya apa saja, paling tidak pasti ada satu ahlinya. Ya, untuk masing-masing pekerjaannya. Ya, Anda bisa prediksikan. Nah, ini ada contoh rekapitulasi biaya. Kalau Anda sudah membuat daftar biaya tadi ya, nah itu ada biaya umum, nanti Anda simulasikan nomor 1, nomor 2 ini yang saya bold ya, itu biaya SMKK tadi ya, yang Anda buat, ini masukkan dalam sini. Terus yang nomor 3 ini pekerjaan teknisnya ya, semua ini pekerjaan teknis ya, nanti Anda simulasikan aja. Nah, terus dijumlahkan semua total, nilainya berapa, ditambah PPN 10% dari nilai total tadi, total semuanya, ya ini sudah termasuk biaya dengan total 10% untuk PPN. Oke ya, terus nanti terbilang berapa boleh. Ini ada keterangan, harga yang dimaksud ke dalam daftar rekapitulasi merupakan harga total dari perincian kekayaan SMKK yang tertuang dalam mata SMKK sesuai daftar nomor 2. Ya, itu ya. Jadi ini udah menjadi total harga kontrak ya. Ini ada format contoh menghitung biaya ya. Ya, nanti kita bahas sendiri ya di minggu depan, diingatkan saya untuk cara menghitung biaya ya. Ini contohnya. Baik, untuk RKK kita sudah ya, karena ini nanti menjadi tugas tersendiri setelah rancangan konseptualnya jadi. Oke, ya. Nah, masih ada waktu ya, Anda bentuk kelompoknya ya, 3 orang. Silakan nanti ketua kelas melaporkan ya di Google Drive untuk tugas kelompok dengan anggota dan ketuanya siapa. Terus sudah memilih pekerjaan rancangan konseptualnya apa ya. Sisa waktu Anda gunakan ini, paling tidak itu nanti kalau toh ada perubahan tentang proyeknya, Anda susulkan nggak apa-apa ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mungkin tadi ke materi dulu Pak. Tadi sempat terlewat. Tadi kan pas di pernyataan penetapan tingkat risiko itu um,
ada sedang, besar, atau kecil. Nah itu dari tabel IBPRP-nya atau kalkulasi dari semuanya, Pak? Bisa langsung menetapkan, oh dia risikonya besar, kecil, atau sedang gitu, Pak? Ya, kemarin sudah ada teorinya saat kita membahas IBPRP kan. Nah, sekarang digunakan teorinya dalam menyusun IBPRP di pekerjaan rancangan konseptual SMKK. Nah, dari situ